warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di video pembelajaran bersama Rani. Di video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel. Kemudian kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya kan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian yang telah diketahui. Kalian penasaran kan? Nah, simak ya video ini sampai akhir. Oke, semangat! Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana nih menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat dari daerah himpunan penyelesaian yang diketahui. Nah, kemarin kan sudah ya kita membahas tentang bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Sekarang dibalik, dari menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian yang diketahui. Nah, untuk sistem pertidaksamaan dua variabel ini terdapat dua jenis ya. Nah, yang pertama yaitu linear kuadrat, terdiri dari grafik, garis, parabola, dan garis lingkaran. Untuk kuadrat-kuadrat ini terdiri dari dua juga, parabola-parabola dan parabola lingkaran. Nah, yang pertama kita akan membahas linear kuadrat, yaitu garis parabola. Nah, kita lihat dari contoh soal. Contohnya di sini ada daerah yang diarsir di bawah ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nah, tentukanlah sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, diketahui di sini ada grafik garis berbentuk garis dan parabola. Nah, bagaimana nih cara menentukan sistem pertidaksamaan? Untuk mencari sistem pertidaksamaan dari sebuah daerah penyelesaian, nah, langkah pertamanya itu kita untuk pertidaksamaan linear. Nah, untuk pertidaksamaan linear berarti untuk garis ini ya, untuk mencari pertidaksamaan linear atau garis. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan persamaan garis. Secara umum, pertidaksamaan ini semuanya itu berawal dari persamaan. Ingat ya, baik itu linear ataupun kuadrat, untuk pertidaksamaan ini berawal dari persamaan. Nah, makanya kita langkah pertama itu menentukan persamaan garis. Diketahui titik potong dari pertidaksamaan linear ini adalah 0,6 di sini ya, 0,6 dan 7,0. Maka persamaan garisnya adalah 6x, yang ini jadi 6x, ditambah 7y, yang ini jadi 7y, sama dengan koefisien x kali koefisien y. Berarti 6 dikali 7. Maka 6x tambah 7y sama dengan 42. Nah, kita sudah menemukan persamaan garis. Langkah yang kedua yaitu mencari pertidaksamaan atau mencari daerah himpunan penyelesaian. Ini di sini di grafik ini daerah penyelesaiannya yaitu ke sini ya, ke bawah ini. Untuk mencarinya yaitu dari persamaan yang telah kita ketahui tadi, yaitu berapa? 6x tambah 7y sama dengan 42. Nah, yang belum kita ketahui adalah tandanya, ini masih sama dengan, masih persamaan. Nah, kita lihat lagi kurvanya penuh atau putus-putus. Ternyata penuh ya, berarti kemungkinannya ada dua, yaitu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Caranya yaitu ambil titik koordinat pada daerah himpunan penyelesaian. Misalkan 5, di sini dimisalkan 5,1. Kenapa 5,1? Kita lihat. 5,1 di sini ya, 5,1 ini berada di sini nih titiknya. Berada di daerah yang diarsir. Nah, jadi untuk mengambil titik koordinat ini bebas ya, yang penting berada dalam daerahnya atau yang berada
titiknya itu berada di daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita substitusikan 6x tambah 7y titik-titik 42. Nah, di sini jangan lagi kita tulis sama dengan, karena ini kan yang kita cari. Jadi masih titik-titik. 6 dikali 5 ditambah 7 kali 1 titik-titik 42. 30 tambah 7 titik-titik 42. Nah, 37 ini kurang dari sama dengan 42. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian tersebut adalah 6x tambah 7y kurang dari atau sama dengan 42. Selanjutnya yaitu garis parabola. Ini juga masih sama ya yang tadi. Nah, bagaimana? Nah, tadi kan sudah diketahui nih pertidaksamaan dari garis ini yaitu 6x tambah 7y kurang dari atau sama dengan 42. Nah, sekarang kita akan mencari grafik parabola, sistem pertidaksamaan parabola. Nah, bagaimana caranya? Untuk pertidaksamaan kuadrat, langkah pertama yaitu menentukan persamaan grafik yang membatasi daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi intinya sama ya, yang langkah yang kedua yaitu menentukan persamaan grafik. Ingat. Nah, di sini juga langkah pertama itu mencari persamaan. Jadi semua pertidaksamaan ini berawal dari persamaan. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Ya, ada 4. Nah, yang pertama yaitu jika grafiknya melalui 3 titik, A-nya itu x,1, y,1, B-nya itu x,2, y,2, dan C-nya itu x,3, y,3, maka persamaan grafiknya ini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Untuk yang kedua, jika grafiknya memotong sumbu X di titik A, B, dan C, maka persamaan grafiknya ini. Y sama dengan A, X kurangi X1 dikali X kurangi X2. Untuk yang ketiga, jika grafiknya menyinggung sumbu X, ya persamaan grafiknya ini. Dan untuk grafik yang mempunyai titik puncak, PQ, dan melalui titik A, maka menggunakan persamaan grafik ini. Jadi silahkan ya, jadi kita lihat juga nih syaratnya, apakah melalui 3 titik, apakah memotong sumbu X, apakah menyinggung sumbu X, atau mempunyai titik puncak. Nah, di sini kita lihat parabola di sini ternyata titiknya itu memotong sumbu X ya, ini. Di sini ada memotong sumbu X, maka kita gunakan syarat yang kedua, yaitu berarti menggunakan persamaan grafik yang kedua. Nah, kita sekarang menganalisis apa saja yang diketahui dari grafik parabola ini. Kita cari tahu dulu titik potongnya. Nah, ternyata titik potongnya itu berada di sini, 1,0, 3,0, dan 0,3. Maka persamaan grafik yang digunakan adalah tadi dari tabel yang tadi. Berarti yang digunakan yaitu Y sama dengan A X min X1 kali AX min X2. Nah, sekarang substitusikan titik potong ke persamaan grafik ya. Kita substitusikan titik potong ini, yang 2 ini, ke persamaan grafik. Berarti Y sama dengan A X dikurangi X1-nya kan 1, dikurangi 1 dikali X dikurangi 3 ya. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Nah, sekarang grafik melalui titik 0,3. Ini ya, grafik melalui titik 0,3. Nah, substitusikan ke persamaan 1. Nah, persamaan yang ini untuk mengetahui nilai A-nya. Nah, ini kan 0,3 berarti Y-nya ya. Y berarti kita substitusikan. Berarti 3 sama dengan A. X-nya kan 0, kurangi 1, dikali 0 ini tuh. 0 dikurangi 3. 3 sama dengan A dikali negatif 1 dikali negatif 3. Berarti 3 sama dengan 3A, maka A sama dengan 1. Nah, sudah diketahui nilai A-nya. Nah, substitusikan nilai A ke persamaan 1. Tadi kan sudah diketahui A-nya itu sama dengan 1. Maka Y, kita balik lagi ke persamaan yang ini, persamaan 1. Y sama dengan 1
dikali X dikurangi 1 dikali X dikurangi 3. Y sama dengan X kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa pertidaksamaan parabolanya itu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan uji titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini ya, daerah himpunan penyelesaian ini. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memilih sebarang titik di dalam DHP sebagai titik uji. Ini juga dimisalkan 2,1. Kenapa? Karena 2,1 ini berada di daerahnya. Misalnya kalian mau 2,2 boleh, atau mau 0,0 tidak bisa ya, karena ini bukan daerah parabolanya. Ini tidak bisa. Misalnya 2,0 nih boleh di sini. Nah, di sini saya memisalkannya 2,1. Maka mensubstitusikan titik 2,1 ini ke dalam persamaan ya, harus ke dalam persamaan. Tadi kan diketahui persamaannya itu yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Y titik-titik X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Maka Y-nya kan 1, berarti 1 titik-titik 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 tambah 3. Maka hasilnya yaitu 1 itu lebih dari negatif 1. Iya tadi ya, jadi tandanya itu ada 2 kemungkinan. Nah, untuk tandanya juga tadi ada 2 kemungkinan. Nah, lihat kurvanya putus-putus, berarti kemungkinannya yaitu lebih dari atau kurang dari. Nah, jadi ini 1 lebih dari negatif 1. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertidaksamaan dari DHP tersebut adalah Y lebih dari X kuadrat min 4X tambah 3. Nah, yang kedua, kita akan mencari sistem pertidaksamaan dari linear kuadrat, yaitu garis lingkaran. Nah, kita melihat dari contoh ya, sama yang kita lihat, tentukan sistem pertidaksamaan berikut. Nih, ini ada lingkaran dan ini garis. Berarti ini bentuknya linear kuadrat, garis lingkaran. Nah, untuk mencari pertidaksamaan, nah langkahnya yaitu sama ya, kita mencari pertidaksamaan linear terlebih dahulu. Langkahnya sama seperti yang tadi, menentukan persamaan garis melalui titik potong yang diketahui. Ini kan 0,3 dan 6,0. Kita cari persamaan garisnya. Di sini 3X tambah 6Y sama dengan koefisien X tambah kali koefisien Y berarti 3 kali 6. 3X tambah 6Y sama dengan 18. Kemudian mencari pertidaksamaan. Mencari pertidaksamaan sama ambil titik koordinat pada daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini saya mengambil 2,4. Nah, di sini saya mengambil dimisalkan 2,4, berarti di sini, berarti di luar DHP ya. Di luar DHP. Maka kita substitusikan ke persamaan ini 3X tambah 6Y titik-titik 18. Dan ternyata hasilnya itu 30 lebih dari atau sama dengan 18. Nah, ternyata ini karena saya mengambilnya ini dari luar DHP, dari luar ya, ini harusnya. Nah, maka pernyataan ini salah. Ya kan, daerahnya salah. Maka sistem pertidaksamaan dari DHP tersebut harusnya adalah tinggal balik saja. Kurang dari sama dengan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertidaksamaan dari DHP tersebut adalah 3X tambah 6Y kurang dari atau sama dengan 18. Atau kita bagi 3 kedua ruas, berarti jadi 3X, berarti jadi X tambah 2Y kurang dari, ini harusnya ya, kurang dari atau sama dengan 6. Ya, jadi diluruskan kembali bahwa untuk mencari pertidaksamaan ini boleh mengambil di dalam DHP atau di luarnya. Kalau misalnya kita mencarinya di titik di luar, maka nanti simpulannya tandanya dibalik ya. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat lingkaran, nah bentuk lingkaran.
Nah, untuk lingkaran, menentukannya yang pertama itu menentukan persamaan grafik, sama ya. Jika pusat lingkaran P 0,0, maka persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita diketahui kan jari-jari lingkarannya sama dengan 2. Maka persamaan grafiknya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Lalu langkah yang kedua yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, pertama, memilih sebarang titik di dalam daerah hasil penyelesaian sebagai titik uji, misalnya 0,0 ya, biar gampang. Kita ambil 0,0, lalu substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat titik-titik 4. 0 kuadrat tambah 0 kuadrat titik-titik 4. 0 itu kurang dari 4. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertidaksamaan dari DHP tersebut adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 4. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan kuadrat-kuadrat parabola-parabola dan kuadrat-kuadrat parabola lingkaran. Nah, kalian bisa mencobanya karena untuk pembahasan ini bentuknya sama ya, parabola-parabola dan parabola lingkaran. Tadi sudah dibahas ya mengenai bagaimana cara menentukan pertidaksamaan parabola dan lingkaran. Caranya sama. Kalian boleh mencobanya sendiri sebagai latihan kalian di dalam bahan ajar. Oke? Selamat mencoba. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Nah, semoga dengan video pembelajaran ini kalian lebih paham akan materi yang dipelajari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.